Selamat sore kawan-kawan semua. Pertama, kami ada di sini untuk mengutuk keras serangan air keras terhadap Andri Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Serangan ini bukan yang pertama kali dialami oleh Andri Yunus. Kita masih ingat tahun lalu ketika Andri Yunus menggeruduk rapat anggota DPR di Fairmont Hotel yang berujung dengan teror kepada Andri, kepada Kontras. Baik melalui telepon maupun melalui cara-cara lain, termasuk dengan mengerahkan orang-orang tidak dikenal dan juga tentara. Tema-tema yang setahun ini banyak digeluti oleh Bung Andri memang tema-tema bersinggungan dengan militer. Bahkan di hari sebelum ia mendapatkan serangan, ia baru saja menyelesaikan podcast siniar di YLBHI tentang remilitarisasi dan judicial review. Setahun terakhir ini ia juga sibuk untuk judicial review tentang Undang-Undang TNI. Tapi sebagai aktivis Kontras, kita tidak pernah terkecoh untuk segera mengambil kesimpulan bahwa hanya karena pernah bersinggungan dan sering bersinggungan dengan tentara, sudah pasti pelakunya adalah tentara. Belum tentu. Jadi kita harus melakukan investigasi yang sangat serius, dan biasanya teror-teror itu muncul di tengah ketegangan konflik elit politik. Ketegangan konflik elit politik ini yang harus kita cermati untuk kita hubungkan dengan peristiwa serangan terhadap Andri Yunus. Perkubuan di dalam tubuh kekuasaan politik yang satu berseteru dengan yang lain biasanya menimbulkan jatuhnya korban. Saya kira ini yang harus kita telusuri, dan Kontras tidak akan pernah selangkah pun mundur karena sudah biasa untuk kami menerima teror. Dari tahun 98, tahun 99, 2000, hampir setiap tahun kantor kami diserang, dibom, beberapa staf kami di Timor Leste mati, kantor kami di Aceh dibom, rumah Munir dibom, dan puncaknya adalah Munir dibunuh. Jadi kepada para pelaku penyerang Andri, kalian adalah para pengecut, kalian orang-orang yang tidak layak untuk hidup, tidak bertanggung jawab. Dan jangan pernah berpikir bahwa kami akan pernah mundur selangkah pun atas serangan ini. Rasa takut itu sudah kami kubur dalam-dalam, dan hanya kami munculkan di dalam doa keheningan malam. Tidak ada satupun yang kami takutkan di dunia ini, kecuali semesta alam. Munir dibunuh, kantor diserang berkali-kali, tidak pernah menghentikan langkah aktivis Kontras untuk bekerja dengan lebih baik lagi demi Indonesia yang lebih baik, demi Indonesia yang mencintai manusia. Jadi sekali lagi kami mengutuk keras dan kami mengecam negara yang berkali-kali tidak becus di dalam mengusut segala bentuk teror terhadap para aktivis, para akademisi, dan juga para warga termasuk influencer yang bersuara kritis. Tidak ada satupun bahkan kasus yang bisa kita pegang, misalnya setahun terakhir ini, yang benar-benar diungkapkan oleh otoritas negara. Ini adalah ujian buat kepolisian, ujian buat negara. Kalau memang becus mengurus negara, buktikan bahwa pelakunya bisa ditangkap dalam waktu yang tidak lama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau kawan-kawan melihat video tentang penyerangan terhadap Andri dan efek akibat langsungnya, luar biasa ganas, luar biasa melahirkan teror gitu. Tapi rakyat Indonesia sudah belajar berkali-kali mengalami teror. Rakyat Indonesia sudah berkali-kali diadu domba, distigma sebagai teroris, sebagai Talibanis, sebagai anarkis, sebagai makar, dan itu tidak akan membuat kami gentar sedikit pun untuk memperjuangkan keadilan. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Hidup korban!
Jangan diam. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Andri Yunus orang baik. Dia orang yang berintegritas, kritis, dan berani. Apa yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini, biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara-perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Betapa jahatnya orang yang sudah mau merelakan kepentingan pribadinya dikesampingkan untuk membantu kepentingan orang banyak, untuk membantu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kemudian diserang secara brutal. Dan ini bukan masalah yang sekedar kejahatan biasa, ini kejahatan yang sangat luar biasa. Kita tidak mau seperti kasus-kasus yang sebelumnya, di mana hanya pelaku lapangan saja, yang hanya 2 orang. Saya yakin pelakunya banyak. Oleh karena itu pengusutannya harus kita dorong, kita awasi sama-sama, dan kita desak agar diusut dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Dan prosesnya harus dilakukan dengan transparan, serta harus bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya, agar tidak terjadi lagi. Bayangkan kalau pelaku-pelaku yang sebrutal ini, sebiadab begini, hanya diberikan sanksi yang ringan, maka orang-orang berani meniru. Ingin menyampaikan bahwa tujuan pelaku membuat takut kami salah besar. Kami nggak takut. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi kawan-kawan baik dari YLBHI, Kontras, dan yang lain-lain yang ada di sini. Mereka orang-orang yang punya kesungguhan luar biasa dan mereka cukup kompak. Dan ini penting karena memperjuangkan hal-hal yang kepentingan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlihat ini pelaku putar balik, lalu menunggu sebentar di situ. Nah, dan penyerangan dilakukan. Boleh yang video selanjutnya?
Nah, di sini sebenarnya terlihat bahwa jalanan cukup ramai sebetulnya, tapi nanti tiba-tiba jalanan terlihat sepi sama sekali, bahkan tidak ada motor sama sekali setelah penyerangan dilakukan. Nah, itu adalah ketika berpapasan antara motor pelaku dan juga motor korban, dan setelah itu jalanan sepi sama sekali. Jadi sebetulnya ada juga indikasi bahwa ini tidak hanya dilakukan oleh 2 orang penyerang, tetapi juga ada perencanaan yang cukup sistematis di mana untuk mengamankan perimeter jalan dan lain sebagainya, yang itu sudah juga kami laporkan kepada Kepolri. Memang hari ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Kita harus saling menjaga dan terus melawan gitu ya, dengan hanya sebatas mengancam kita dengan legalisme otokratis, tapi juga mengancam fisik dan keselamatan kita, di mana kita yang mencintai negara ini dengan mengkritik, dengan terus memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, malah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dan jika memang polisi mau membantu kita dan mau menguak siapa sebetulnya pelakunya sampai dengan dalang-dalangnya, maka lakukanlah dan janganlah menjadi pengecut.